Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Seseorang pengusaha dalam mendirikan usahanya mestinya mempunyai alasan tersendiri atau motivasi tersendiri. Langsung saja, yang pertama, faktor-faktor produksi. Yang pertama itu tanah. Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi, tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Yang kedua, tenaga kerja. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Yang ketiga, modal suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dan yang keempat, organisasi. Peranan organisasi dalam ekonomi Islam. Pertama, dalam ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan equity daripada berdasarkan pinjaman. Materi yang kedua, fungsi produksi. Adapun fungsi produksi yang pertama itu, fungsi produksi memungkinkan kita untuk memahami hubungan langsung antara faktor-faktor produksi dan output yang dihasilkan. Yang kedua, fungsi produksi juga membantu kita memahami hubungan antara variabel output atau variabel tergantung dan variabel input atau yang disebut juga dengan variabel bebas X, serta hubungan antara variabel penjelas yang berbeda. Materi yang ketiga, skala hasil return to scale. Yang pertama itu skala hasil konstan, yang kedua itu hasil menurun, dan yang ketiga skala hasil meningkat. Yang keempat, tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan manusia dan memenuhinya. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan persediaan barang dan jasa di masa mendatang. Dan materi yang kelima, motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi utama bagi produsen adalah mencuri keuntungan material atau uang secara maksimal dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional sangat dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Materi yang keenam, formulasi maslahah produsen. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Asatibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga, dan keturunan, dan material. Dan materi yang ketujuh yaitu tentang perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama itu tauhid, yang kedua keadilan dan keseimbangan, yang ketiga kehendak bebas, dan yang keempat tanggung jawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.